Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, welcome to my channel. Di video ini kita akan bahas tentang manfaat emas. Nah, saat ini di samping saya ada seorang ibu rumah tangga yang juga seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Beliau adalah Mbak Anis Rupianti. Ya, Mbak Anis. Iya nih Puri, setahu aku manfaat emas itu kan ada 14 ya. Tapi aku masih bingung nih di bagian hakim yang adil. Seperti itu. Oke, langsung aja ke penjelasannya ya Mas ya. Hakim yang adil. Dari 14 manfaat manfaat emas, salah satunya adalah hakim yang adil. Nah, jika kita menggunakan emas itu untuk mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan dan lain-lain, itu sangatlah mudah dibandingkan menggunakan uang. Salah satunya adalah mengukur kenaikan gaji. Seperti itu. Misalnya pada tahun 2019 gajinya 10 juta. Kemudian pada saat juga terjadi inflasi yang besarnya 3,03%. Dan saat itu juga harga-harga pada naik sebesar 4,5%. Gajinya tahun 2020 naik 5%. Jadi 10 juta naik 5% jadi 10.500.000. Nah, kelihatan ada peningkatan 5% 500.000 kan ya. Apakah kenaikan gaji ini membuat semakin sejahtera? Kelihatannya Belum. belum. Yeah. Oke, kelihatannya besar tapi belum terlihat sejahtera ya. Yeah. Oke, mari kita hitung dengan emas. Jika kita menggunakan dengan emas tahun 2019 ini, misal kita beli emas yang harganya 775.000 per gram, maka kita bisa nih punya 13 gram. Lalu tahun 2020 naik kan tadi 5% 10.500.000. Kemudian dibelikan emas yang harganya itu udah 1 juta per gram, sehingga dapatkan 11 gram. Awalnya 13 gram lalu menjadi 11 gram. Bagaimana? Berkurang kan? Iya. Malah berkurang jadi 2%, berkurang 2 gram. Berarti dengan kenaikan gaji itu tidak menambah kesejahteraan. Jadi gimana nih? Berapa persen ya kenaikan yang setara jika dihitung dengan emas? Misalnya pada tahun 2020 harga kenaik gajinya itu adalah 15 juta. Pada saat itu tahun 2019 dan 2020 itu kan 775 per gram, kemudian 1 juta per gram, terjadi kenaikan harga emasnya 29%. Nah, jika kenaikan gaji itu disamakan dengan kenaikan emas, naiknya 29%, maka gaji tahun 2021 itu menjadi 19.350.000. Contohnya pada zaman gaji guru ya, gaji guru pada zaman Umar bin Khattab, harga seekor kambingnya 1 dinar, ayamnya adalah 1 dirham. Nah, di catatan sejarah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab gaji gurunya itu 4 dinar per bulan. Kalau kita hitung saat ini, misalnya kita ambil September 2020 yang harga segramnya adalah 1.029.000, itu bisa dihitung bahwa 4 dinarnya, di mana 1 dinar 4,25 gram menjadi 17 gram dikali dengan 1.029.000 menjadi 17.493.000 gaji guru. Nah, kalau gaji guru dibayar dengan emas, apakah menjadikan guru sejahtera? Nah, contoh yang lain, kita menghitung gaji PNS tahun 1977 sampai 2019 ya. Misalnya
tahun 1977 itu Pak Umar gajinya 120.000. Lalu harga kambingnya pada saat itu 8.000 per ekor, maka Pak Umar bisa beli kambing itu 15 ekor. Sedangkan Pak Iwan itu seorang ASN pada tahun 2019 nih gajinya itu 5.900.000. Satu ekor kambingnya 2 juta per ekor, sehingga Pak Iwan bisa beli kambing 3 ekor. Ya. Nah, seharusnya jika ingin tetap sejahtera, maka minimal gaji Pak Iwan itu adalah 15 ekor kali 2 juta, jadi 30 juta. Nah, kesimpulannya gaji hari ini dibanding dulu itu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraan. Dan kata Mr. Gold, apapun transaksi dan keuntungan hitunglah dengan emas, maka Anda akan tahu apakah untung atau rugi. Oh iya, seperti itu. Terima kasih ya Puris atas penjelasannya. Iya, Mbak. Sekarang saya jadi paham apa itu manfaat emas yang mengenai tentang hakim yang adil. Sama-sama, Mbak. Oke, alhamdulillah ya kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, subscribe, dan share ke teman-teman semua, teman-teman kawan-kawan semua, supaya mereka juga tahu video ini. Ya, dadah.